Ini bagus nih menurut gue nomor 4 ya. Nomor 4 bisa nih. Anggap aja sih ChatGPT ini personal asisten kalian atau dosen pembimbing kalian atau siapapun yang bisa diajak ngobrol untuk diskusi soal skripsi gitu ya. Halo guys, balik lagi bersama gue Alvarex dan jangan lupa subscribe channel ini supaya gue semakin semangat membuat konten-konten yang berguna bagi kalian, dan jangan lupa juga ditonton sampai habis ya guys supaya kalian bisa mendapatkan manfaatnya dari video ini. Oke, pada kesempatan kali ini gue akan membahas bagaimana caranya mencari topik dan judul untuk skripsi. Nah, ini adalah yang selalu gue lakukan di live TikTok gue ya. Jadi gue tuh sempet rame di TikTok gue tuh membahas tentang ChatGPT yang bisa membantu kita mencari judul dan topik skripsi ya. Jadi gue memutuskan untuk membantu kalian ya. Walaupun gue skripsi itu kalau nggak salah sekitar 7 atau 8 tahun yang lalu ya. Gue sebenarnya udah lupa ingat. Tapi kan ChatGPT baru adanya sekarang ya. Nah, jadi ternyata banyak dari followers gue yang minta tolong, bang, tolong dong cariin judul atau topik, gue jurusannya ABC gitu ya. Jadi di video ini gue akan bahas bagaimana caranya supaya kalian bisa membuat atau mencari judul dan topik untuk skripsi kalian ya. Oke, sebetulnya gampang aja sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian udah bisa buka ChatGPT, sebenarnya kalian bisa nanya sendiri. Tapi gue itu mempelajari ya, ternyata kalau misalnya ChatGPT itu kalau promptnya lebih bagus, itu hasilnya akan lebih bagus guys. Ya, jadi gue akan share ke kalian sekarang gimana promptnya supaya ChatGPT itu bisa memberikan rekomendasi kepada kita supaya lebih bagus hasilnya. Oke, langsung aja kita lihat prompt-promptnya. Nah, ini dia rahasianya, kalian bisa lihat ya. Ini adalah sebuah catatan di Notion gua ya. Kalau kalian butuh catatan ini ya, kalian bisa cek linknya ada di deskripsi ya. Ini itu sebetulnya ada dua versi, ada yang versi gratis dan ada yang versi pro. Ini gue akan ngasih lihat versi yang pro-nya ya. Oke, jadi sebetulnya ya, untuk memakai ChatGPT kalian itu harus memakai prompt yang baik ya supaya hasilnya lebih bagus. Nah, di sini tuh sebenarnya udah ada tutorial akses ya buat kalian yang masih bingung cara akses ChatGPT. Terus juga di sini ada macam-macam ya, dari menentukan topik skripsi, menentukan judul skripsi, membuat proposal, dan sampai terakhir ke penulisan skripsi gitu ya. Nah, karena kita sekarang bahas tentang cara menentukan judul, sebelum kita menentukan judul itu kita harus menentukan topik skripsinya terlebih dahulu ya teman-teman ya. Jadi jangan langsung semerta-merta, oh gua jurusannya DKV, langsung kak tolong dong judul buat DKV gitu. Atau gua jurusannya kedokteran, langsung dong jurusan kedokteran apa gitu judulnya. Nah, sebelum ke judul kita harus menentukan topik dulu. Nah, caranya tuh gini guys. Jadi gua tuh udah bikinin promptnya. Jadi kalian tuh sebenarnya tinggal copy paste aja ya, copy paste aja ini ke ChatGPT. Nanti yang ini yang ada titik 2-nya ini kalian tinggal isi gitu ya. Oke, gimana hasilnya kalau misalnya kita pakai prompt ini? Kita langsung aja buka ChatGPT-nya. Oke, kita udah buka ChatGPT ya. Jadi caranya gini, kalian tinggal paste aja di chatbox-nya ya, yang tadi ya, yang di Notion ya. Nah, terus kalian tinggal isi ya, minat kalian apa, kemampuan kalian apa ya, kalau bisa yang spesifik ya, dan kalau bisa yang berhubungan dengan jurusan sama minat kalian ya. Kalau misalnya terlalu jauh nanti hasilnya akan aneh guys ya. Jadi sebenarnya perintahnya gampang, kalian mau copy paste atau kalian ketik sendiri di ChatGPT langsung bisa ya, tanpa harus Notion. Jadi awalnya tuh harus diomongin gini guys, berperanlah sebagai konsultan skripsi ya, supaya si ChatGPT ini langsung otomatis dia berperan sebagai konsultan kayak gitu ya, konsultan skripsi terutama lebih spesifiknya. Saya ingin menentukan topik skripsi yang sesuai dengan data yang ada di bawah ini. Oke, jadi kembali lagi ini masih topik ya. Topik itu masih lebih luas ya. Nanti judul baru lebih mengerucut lagi gitu. Jadi kalau misalnya kita udah nentuin topiknya, nanti ke judulnya lebih gampang guys. Nah,
Kenapa harus ada minat, kemampuannya, nggak cuma jurusan aja. Jadi gini guys, ternyata gue pun baru tahu ya. Jadi salah satu faktor yang membuat orang itu males ngelanjutin skripsi atau nulis skripsi atau ngelanjutin penelitiannya adalah karena penelitiannya itu nggak sesuai dengan minatnya, nggak sesuai dengan kemampuannya. Contoh, gue dulu itu jurusan gue DKV. Minat gue dulu adalah, hobi gue adalah mainan, collecting toys ya, ngumpulin mainan. Terus hobi gue selain itu adalah sepak bola gitu ya. Nah waktu itu skripsi gue tuh tentang pemadam kebakaran guys ya. Jadi sebenarnya nggak ada hubungannya sama sekali gitu ya. Dan karena itu nulis skripsi tuh jadi kurang mood gitu guys. Jadi waktu gue harus ke kantor pemadam nih, niatnya tuh nggak keluar, nggak ada. Karena apa? Karena ya gue nggak ada minat di situ gitu. Nah kebayang kalau misalnya skripsi gue itu tentang pabrik toko desainer toys misalnya, atau pabrik Mattel misalnya, pabrik diecast misalnya. Itu kan ada minat, maksudnya ada hubungannya sama minat gue kan. Nah ketika gue mau ke pabriknya atau apa, gue semangat jadinya. Gue pengen mau ke pabrik mainan nih gitu. Atau gue mau ketemu desainer mainan ini gitu ya, desainer lokal misalnya kayak gitu. Nah itu salah satu bensin supaya kalian bisa tetap semangat nulis skripsi. Nah gitu ya. Jadi langsung aja kita coba ya guys. Jadi gua mau bikin contoh aja ya. Sorry ya, ternyata di videonya nggak kelihatan guys. Sorry, gua angkat ya. Maaf, dari tadi gua udah ngomong ternyata nggak kelihatan. Oke, jadi kayak gini ya guys ya. Jadi kayak gini ya. Oke. Nah ini kita coba isi dengan minatnya. Tadi gue udah siapin contoh ya. Minatnya adalah makanan sehat. Misalnya makanan sehat, terus sepak bola, sama misalnya bulu tangkis gitu ya. Masukin aja. Atau lu suka let's say bisnis kuliner misalnya ya, boleh masukin aja ya, nggak apa-apa ya. Nah, misalnya kemampuannya apa? Kemampuannya let's say gua ada kemampuan ngajar public speaking misalnya. Public speaking mengajar, terus misalnya ada skill apa lagi ya? Menganalisa misalnya, menyusun strategi misalnya ya. Itu ada kemampuan. Dan jurusannya apa? Misalnya jurusan adalah yang gampang aja, misalnya kedokteran. Nah kira-kira dari minat, kemampuan, dan jurusan ada nggak yang bisa menjadi sebuah ide untuk topik skripsi orang ini ya. Jadi kalian nanti isi masing-masing ya. Oke. Nah kita langsung aja enter ya. Ini akan keluar hasilnya guys ya. Ini gue kecilin deh supaya kelihatan semuanya ya. Oke, nah ini dia. Berikut adalah ide topik skripsi yang sesuai dengan minat, kemampuan, dan jurusan Anda. Pengaruh makanan sehat terhadap performa atlet sepak bola dan bulu tangkis. Skripsi ini dapat membahas dampak dari pola makan yang sehat terhadap kinerja atlet sepak bola dan bulu tangkis. Dengan melihat aspek nutrisi dan kesehatan dari makanan yang dikonsumsi. Analisis bisnis kuliner. Skripsi ini dapat membahas analisis bisnis kuliner dan strategi untuk mengembangkan bisnis kuliner. Nah kalau yang nomor 2 ini nggak ada hubungannya sama jenis kedokteran, jurusan kedokteran ya, jadi kita skip ya. Nomor 3, pengaruh gaya hidup sehat terhadap kesehatan mental. Skripsi ini dapat membahas hubungan antara gaya hidup sehat seperti olahraga dan pola makanan yang sehat dengan kesehatan mental. Anda dapat melihat studi sebelumnya dengan topik ini, melakukan survei atau wawancara dan menganalisis hasilnya. Ini masih ada hubungannya dengan kedokteran ya. Oke. Yang keempat, strategi komunikasi publik tentang kesehatan. Skripsi ini dapat membahas strategi komunikasi publik. Nah, kalau misalnya kalian ada minat juga ke komunikasi, bisa juga ya. Kan tadi di sini ada ditambah kemampuannya ada public speaking. Jadi dia merekomendasikan salah satunya cara komunikasi ya, yang keempat ini. Ini sebenarnya bisa, tapi kurang kuat sih sebenarnya ya. Yang nomor 5, hubungan antara diet dan kesehatan jantung. Skripsi ini dapat membahas hubungan antara pola makan. Nah ini nomor 5 ini mungkin bisa, tapi kayaknya terlalu umum gak sih ya.
Oke, let's say ini yang bagus ya. Kira-kira kita dapat inspirasi dari nomor 1 sama nomor 3 ya. Dari nomor 1 sama nomor 3. Let's say kita maunya ya udah deh mau nomor 1 aja gitu ya. Nah, caranya gampang. Setelah itu kita tinggal minta rekomendasi judul ke ChatGPT setelah kita menentukan topik ya. Kita putuskan ambil yang nomor 1. Setelah itu apa? Setelah itu kita kembali ke Notion ya. Di Notion ini udah ada promptnya juga atau perintahnya di yang menentukan judul skripsi ya. Kita klik aja. Nah, di sini kalian akan menemukan ada 2 prompt. Kalian pilih salah satu aja ya. Jadi ini prompt yang bisa merekomendasikan judul ya dari topik yang udah ditentukan sebelumnya gitu ya. Terus ingat juga teman-teman, kalau misalnya ternyata topiknya itu masih kurang pas, kalian bisa modifikasi sendiri ya. Jadi jangan 100% semerta-merta plak ketuplak copy paste dari si ChatGPT. Enggak gitu cara mainnya ya. Jadi ChatGPT itu memberikan rekomendasi, memberikan saran, bukan untuk menjadi pengganti kita sebagai penulis ya teman-teman ya. Itu ya. Jadi ini tinggal di copy aja teman-teman, di copy terus ya. Caranya adalah selanjutnya kita kembali lagi ke ChatGPT. Jadi kita tinggal paste ya perintah yang tadi. Nah, berperanlah sebagai konsultan skripsi. Tuliskan. Nah, misalnya 10 ya. 10 ini tinggal diganti ya. Kalian ganti. Sorry, nggak kelihatan lagi. Gua geser lagi ke atas ya. Nah, ini tinggal di paste di bawah. Terus kalian masukin ya jumlahnya. Misalnya 10 ide judul skripsi. Nah, topiknya kalau kalian dapat dari yang sebelumnya, kalian tinggal copy paste ya. Misalnya kan tadi nomor 1 ya. Pengaruh makanan sehat terhadap atlet sepak bola dan bulu tangkis. Nah, ini kalian mau copy semua bisa atau cuma atasnya doang. Tapi sebaiknya kalau mau ditambahin kayak gini. Topiknya ini ya. Di paste di sini. Nah, yang keterangannya ini adalah ditambahin lagi ya. Ini konteks titik 2. Skripsi ini dapat membahas dampak dari pola makan sehat terhadap kinerja atlet sepak bola dan bulu tangkis melihat aspek nutrisi dan kesehatan. Oke, ini jadi bisa kalian tambahin sendiri ya. Kalau misalnya dapat dari atas. Nah, tapi kalau misalnya kalian dapat inspirasi doang dari yang sebelumnya, misalnya diganti nih, pengaruh makanan terhadap performa atlet sepak bola doang gitu ya. Tinggal dihapus dan bulu tangkisnya gitu ya. Oke. Atau misalnya mau atlet basket doang, misalnya ditambahin belakangnya di kota A atau di kota B atau di negara Indonesia atau misalnya di luar negeri, itu juga bisa. Jadi kalian bisa tinggal tambah-tambah sendiri ya, bisa jadi referensi. Nah, untuk contoh ini kita coba pakai ini aja ya, oke? Nah, kalau udah kita tinggal enter dan nanti ChatGPT ini akan memberikan rekomendasi judul ya, 10 judul yang cocok dengan topik yang kita tanyakan tadi ya. Oke, ini adalah 10 ide judul skripsi yang berkaitan dengan pengaruh makanan sehat terhadap performa atlet sepak bola dan bulu tangkis. Oke. Nah, tapi kalau misalnya saran ya, kalau buat kalian yang misalnya ngambil topik ini gitu ya, gak usah banyak-banyak lah, atlet sepak bola aja, gak usah dan bulu tangkis ya. Satu aja, kalau misalnya mau bulu tangkis doang, sepak bola doang. Nanti kalian ribet ya, harus wawancara atlet bulu tangkis iya, wawancara atlet sepak bola iya gitu ya, pelatih bulu tangkis iya, pelatih sepak bola iya gitu ya. Memang jatuhnya nanti lebih ribet gitu ya. Oke, ini adalah 10 contoh ya. Pengaruh diet tinggi protein terhadap performa atlet sepak bola dan bulu tangkis. Kajian konsumsi lemak sehat dan perannya dalam meningkatkan performa atlet sepak bola dan bulu tangkis. Pengaruh asupan karbohidrat terhadap performa atlet sepak bola dan bulu tangkis. Dampak suplemen makanan terhadap performa atlet sepak bola dan bulu tangkis. Ini bagus nih menurut gue, nomor 4 ya. Nomor 4 bisa nih. Hubungan antara asupan sayuran dan buah-buahan dengan performa atlet bulu tangkis. Nomor 5 juga bagus guys nih ya. Nomor 5 bagus nih ya. Analisis pola makan atlet sepak bola dan bulu tangkis yang berprestasi. Ini kalau misalnya kalian punya kenalan atau ya siapapun ya, kalian bisa dapat sumbernya gitu ya yang berprestasi, kalian bisa analisis pola makannya. Ini bagus juga nih nomor 6 guys ya. Nah, oke, kurang lebih kayak gitu ya. Jadi gue gak akan bacain lagi karena inti konteks dari video ini adalah bagaimana caranya
memanfaatkan ChatGPT untuk kita supaya mendapatkan judul dari skripsi gitu. Kurang lebih caranya kayak gitu guys ya. Jadi baik lagi kalau misalnya kalian ingin mencoba sendiri silakan, karena gue pun gak bisa ngebantuin kalian masing-masing satu-satu, dan sebenarnya ini tuh udah termasuk tutorial ya. Jadi kalian tinggal coba gimana caranya. Kalian bisa lihat di sini gitu ya. Terus kalian tinggal buka aja ya skripsi GPT ini. Kalau misalnya kalian ada yang butuh ini ya, skripsi GPT ini ya. Jadi ini adalah panduan menulis skripsi ya, menggunakan ChatGPT. Bukan menggunakan, dengan memanfaatkan ya. Jadi ChatGPT itu kalian pakai sebagai asisten, bukan sebagai pengganti kalian penulis ya. Anggap aja sih ChatGPT ini personal asisten kalian, atau dosen pembimbing kalian, atau siapapun yang bisa diajak ngobrol untuk diskusi soal skripsi gitu ya. Oke, jadi ingat di sini kalian harus baca disclaimer-nya ya. Ini itu bukan untuk pengganti kalian ya. Gunakanlah hasil ChatGPT untuk diamati dan dimodifikasi sesuai dengan kebutuhan Anda. Jangan semerta-merta 100% copy paste dari hasil penulisan ChatGPT. Ingat, jadikan ChatGPT sebagai asisten Anda, bukan pengganti pekerjaan Anda ya. Nanti di sini kalian bisa temukan ya. Jadi linknya akan gua cantumkan di bio ya, supaya kalian nanti bisa akses ini ya. Oke. Ada yang versi free-nya, yang kalau versi free-nya itu sampai ke menentukan judul skripsi. Kalau misalnya yang versi berbayar itu kebuka semua gitu ya. Oke. Segitu dulu aja video kali ini. Semoga dari video ini kalian bisa mencoba sendiri bagaimana caranya untuk mencari atau menemukan judul atau topik skripsi kalian masing-masing. Dan jangan lupa di subscribe yang belum subscribe, dan terima kasih yang udah nonton sampai sini. Semoga apa yang gue bagikan ini bermanfaat buat kalian. Oke, sampai ketemu di video-video selanjutnya.